Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di pembelajaran Idara Tadrib wa Mashadir Ta'allum Al-Arabiyah. Izinkan kami di sini yaitu kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Syafiq Atullah dan Fatmah ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Model dan Desain Program Pendidikan dan Pelatihan. Semoga teman-teman bisa menyimaknya dengan baik. Terima kasih. Pada pembahasan pertama ini yaitu mengenai masalah pengertian pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan unsur yang mutlak dimiliki oleh individu sumber daya manusia yang berkualitas. Pentingnya diklat ini mengantar pada pengembangan sumber daya manusia. Karena itu, secara khusus pada hakikatnya, diklat atau bisa disebut pendidikan dan pelatihan mengandung adanya aspek potensional, aspek fungsional, aspek operasional, dan aspek kepemimpinan organisasi. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, maka keberadaan diklat berperan penting di dalam meningkatkan dan mewujudkan potensi karyawan, profesional karyawan, fungsional karyawan, operasionalisme karyawan, dan pengembangan karir karyawan yang dapat dilaluinya melalui proses diklat baik berupa diklat kepemimpinan, diklat profesi lewat kursus-kursus, diklat fungsional berdasarkan pembinaan, dan pengembangan terhadap pelaksanaan pekerjaan secara khusus sesuai fungsinya, dan diklat operasional yang biasanya dilakukan untuk penerapan proses dan prosedur suatu pelaksanaan penerapan teknologi yang sesuai dengan prospeknya. Selanjutnya itu konsep dan hakikat pendidikan dan pelatihan. Hakikatnya, pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. Proses ini mencakup di dalamnya usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Pendidikan bertujuan secara general demi meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya secara manusiawi. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya ataupun masyarakat, bangsa, dan maupun negara yang bersumber pada ajaran agama, keanekaragaman budaya Indonesia, dan tanggap terhadap perubahan zaman. Selanjutnya itu adalah prinsip-prinsip desain program pelatihan. Secara umum, pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan mereka, terutama dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan atau manajerial yang diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut. Nah, terdapat 8 prinsip pelatihan menurut Omar Hamalik, yaitu yang pertama adalah pelatihan adalah suatu proses. Maksudnya gimana? Pelatihan merupakan suatu fungsi manajemen yang perlu dilaksanakan terus-menerus dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan dalam suatu organisasi. Secara spesifik, proses latihan itu merupakan serangkaian tindakan atau upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, bertahap, dan terpadu. Tiap proses pelatihan harus terarah untuk mencapai tujuan tertentu terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi tersebut. Itu sebabnya tanggung jawab penyelenggaraan pelatihan terletak pada tenaga lini dan staf. Yang kedua adalah pelatihan dilaksanakan dengan sengaja. Unsur kesengajaan sangat penting dalam proses pelatihan yang ditandai oleh adanya suatu rencana yang lengkap dan menyeluruh. Kesengajaan membutuhkan pemikiran yang matang dan berdasarkan data dan informasi yang akurat dari berbagai sumber yang relevan. Yang ketiga, itu adalah pelatihan yang diberikan dalam bentuk pemberian bantuan. Konsep pemberian bantuan mengandung makna yang luas. Bantuan dalam hal ini dapat berupa pengarahan, bimbingan, fasilitas, penyampaian informasi, latihan keterampilan,
pengorganisasian suatu lingkungan belajar yang pada dasarnya peserta telah memiliki potensi dan pengalaman, motivasi untuk melakukan sendiri kegiatan latihan dan memperbaiki dirinya sendiri. Istilah pemberian bantuan lebih bersifat humanistik atau manusiawi dan tidak memperlakukan peserta sebagai mesin atau kita sebut mekanistik. Yang keempat itu adalah sasaran pelatihan adalah unsur ketenaga kerjaan. Tenaga kerja dalam hal ini adalah unsur masukan dalam sistem proses pelatihan. Tenaga kerja dapat dilihat dari jenjang pekerjaannya, yakni sebagai pengelola, pelaksanaan, dan teknis. Dapat juga dilihat dari segi pendidikan dan pengalamannya, serta dapat juga dari segi potensi yang dimilikinya, seperti bakat, minat, motivasi, aspirasi, dan pengalaman pribadi. Yang kelima adalah pelatihan dilaksanakan oleh tenaga profesional. Pelaksanaan pelatihan ini menjadi tanggung jawab tenaga pelatih yang memiliki kualifikasi sebagai tenaga profesional yang berwenang penuh sebagai tenaga pelatih karena telah menempuh program pelatihan bagi pelatih. Tenaga pelatih tersebut telah memiliki kemampuan dalam pendidikan umum, pendidikan spesialisasi, dan kemampuan dalam proses belajar mengajar yang ditandai oleh kepemilikan sertifikat sebagai tenaga kependidikan. Yang keenam, pelatihan berlangsung dalam satuan waktu tertentu. Pelatihan dilaksanakan berkesinambungan dan penuh, yakni untuk kegiatan penyampaian teori latihan dan praktek. Karena itu, penyediaan satuan waktu harus merupakan kebutuhan dalam program kepelatihan itu sendiri. Yang ketujuh, pelatihan meningkatkan kemampuan kerja peserta. Kegiatan pelatihan memiliki tujuan tertentu yang pada intinya untuk meningkatkan kemajuan kerja peserta yang menimbulkan perilaku aspek-aspek kognitif, keterampilan, dan sikap. Yang terakhir atau yang kedelapan itu adalah pelatihan harus berkenaan dengan pekerjaan tertentu. Kegiatan pelatihan erat kaitannya dengan pekerjaan peserta. Jika tidak ada kaitannya dengan pekerjaan peserta, maka kegiatan tersebut mungkin berupa program pendidikan tetapi tidak disebut pelatihan. Selanjutnya yaitu materi, model, dan desain program pendidikan dan pelatihan. Nah, model adalah sebuah gambaran mental yang membantu kita untuk menjelaskan sesuatu dengan lebih jelas terhadap sesuatu yang tidak dapat dilihat atau tidak dialami secara langsung. Menurut Dorin, Deming, dan Gabel pada tahun 1990. Nah, berbagai model yang dapat dikembangkan dalam mengorganisasi pengajaran, diantaranya adalah model pembelajaran Dick and Carey, Kemp, Addy, Eddy, dan Briggs. Nah, yang pertama yaitu model Dick and Carey. Nah, langkah-langkah pembelajarannya yaitu mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran, melaksanakan analisis pengajaran, mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa, merumuskan tujuan performansi, mengembangkan butir-butir tes acuan patokan, mengembangkan strategi pengajaran, mengembangkan dan memilih material pengajaran, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif, merevisi bahan pembelajaran, mendesain dan melakukan evaluasi sumatif. Terus yang kedua, model Kemp. Terdiri atas komponen mengidentifikasi masalah dan menetapkan tujuan pembelajaran, menentukan dan menganalisis karakteristik siswa, mengidentifikasi materi dan menganalisis komponen tugas belajar yang terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran, kemudian menetapkan tujuan pembelajaran khusus bagi siswa, membuat sistematika penyampaian materi pelajaran, merancang strategi pembelajaran, menetapkan metode untuk menyampaikan materi pelajaran, mengembangkan instrumen evaluasi, dan yang terakhir, memilih sumber yang dapat mendukung aktivitas pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga yaitu model ADDI. Model ini sesuai dengan namanya yang terdiri dari 5 fase atau tahap utama, yaitu A. Analisis, D. Design, D. Development, I. Implementation, dan yang E. Evaluation. Nah, terus yang keempat ada model ID. Nah, model ini pada prinsipnya terdiri mempunyai 3 tahapan, yaitu pertama tahap pembatasan atau define, yang kedua tahap pengembangan develop, terus yang terakhir tahap penilaian atau evaluation. Terus yang terakhir atau model yang terakhir yaitu model Briggs.
Nah, langkah-langkah model pembelajarannya itu penentuan tujuan, perincian tujuan, rumusan tujuan, analisis tujuan, penyiapan evaluasi hasil belajar, sekuens dan jenjang belajar, penentuan kegiatan belajar, monitoring pelaksanaan kegiatan, evaluasi formatif, dan yang terakhir evaluasi sumatif. Nah, mungkin itu pemaparan materi dari kami kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.